Shalom. Sebelum mulai karena tadi gelap ya, saya nggak melihat. Boleh nggak berikan salam? Saya tadi baru kenal dengan Amelia. Welcome. Iya. Yes, thank you. Terima kasih. Iya. Untuk Wiwi dan Vega. Meskipun udah kenal kita mesti memberi salam. Thank you. Welcome, welcome. Iya. Yes. Selamat Paskah meskipun ya minggu lalu kita Paskah. Oke, saya mau masuk ke firman Tuhan pakai PowerPoint. Jadi saya pencet. Silakan next. Oke, next itu kanan ya. Oke, udah berhasil. Hari ini saya mau memberikan sebuah firman Tuhan yang judulnya mungkin jarang denger ya. Interupsi. Interupsi itu kalau arti dalam kamus Indonesia itu seakan-akan kita di stop, diberhentikan, ya, diganggu sebetulnya, bisa aja. Satu proses berjalan tiba-tiba harus berhenti, itu namanya interupsi. Nah, tapi saya ambil ini dari kisah Alkitab. Ini bukan kisah, ini true story. 1 Samuel 25. Saya yang cerita aja. Karena ini berbicara mengenai Daud, Nabal, dan Abigail. Ayatnya memang panjang sekali. Dari ayat 2 sampai 44. Tapi kisahnya itu kira-kira kalau disingkat tuh begini. Daud, saya harus cerita, ini 1 Samuel pasal 25 ya. Coba kalian pasti ingat, mundur dikit deh. Kalian pasti ingat kalau Daud itu mengalahkan raksasa Goliat. Ingat, ya ingat. Habis itu ingat, maju lagi dikit pasalnya. Setelah dia itu mengalahkan Goliat, rajanya waktu itu namanya Saul, ya harus ingat itu. Tahulah semuanya. Dan karena begitu dia itu menang, Daud tuh masih muda, ya. Saya percaya dia cakep dan viral. Dan ibu-ibu ini loh menyanyi. Ya kenapa? Aduh ini memang dia gak mau deket sama saya, gak tahu kenapa. Tapi viralnya ibu-ibu itu begitu sukanya sama Daud. Ya emang lah ya, siapa ya, pasti bapak-bapak juga suka ya. Tapi ini yang teriak-teriak itu ibu-ibu. Tahu ya kalau ayat itu tahu. Tahu apa yang dinyanyikan oleh ibu-ibu? Apa? Saul mengalahkan beribu-ribu, berarti pernah ikut sekolah minggu. Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Awas ya siang-siang ya, bukan milaksa tapi berlaksa-laksa. Beribu-ribu, kalau laksa itu berlaksa-laksa berarti berpuluh-puluh ribu. Dari situ kira-kira tahu ya, Saul menjadi cemburu. Betul? Ya kalau itu tahu ya, Saul cemburu, terus dia itu nggak seneng aja mau membunuh. Tahu ya, kalau sampai situ kelihatannya masih oke ya, masih tahu semuanya. Mau membunuh dan ini cerita setelah dia mau dibunuh kan Daudnya lari nih. Ini saya percepat nih ya, di forward. Ini lari karena mau dibunuh. Dan satu kali yang dikejar Daud itu bisa menjumpai Saul di sebuah gua. Ngerti ya? Di sebuah pemberhentian. Dan kalau itu Daudnya pakai pedang mau membunuh, beres. Karena Daud mau dibunuh. Jadi untuk membela diri, dia tuh sekarang di posisi yang menang. Nih si Saul nggak kelihatan ada Daud. Tapi Daud itu punya hati. Dia tidak mau melakukan itu. Sehingga dia punya hikmat. Ya ini pasti tahu. Maka dipotonglah jubah. Oke sampai situ semua kira-kira tahu lah ceritanya. Dipotong jubahnya. Ini setelah dipotong jubahnya baru dia itu
lari lagi dari jauh dia bilang, Saul sebetulnya kalau aku mau membunuh engkau bisa. Tetapi aku tidak mau karena engkau adalah orang yang diurapi. Itu sampai situ. Berarti Daud ini orangnya ya luar biasa ya. Itu di situ orang yang besar hati ya. Harusnya dia yang menang. Dia nggak salah apa-apa. Dan dia dianiaya sampai mau dibunuh. Jadi menurut saya Daud punya hati yang luar biasa. Memang Daud ini seorang yang suka menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Ya, nah ini ceritanya di 1 Samuel 25 ini ceritanya begini. Sedang akhirnya tetap dikejar loh. Sudah itu tetap dikejar. Waktu dalam pelarian itu si Daud beserta anak buahnya sampai ke sebuah tempat dan di situ di tempat pelarian itu ada seorang kaya sekali ya, crazy rich ya. Zaman itu ya karena dibilang itu kaya sekali dan udah kaya, dia punya domba banyak sekali, kambing ya. Dan pas Daud ini tinggal di tempat tersebut, dia lihat ini crazy rich, punya banyak kambing domba. Daud yang di dalam perjalanannya ini ikut baik hati. Enggak disuruh, tetapi jadi security maksudnya menjaga. Nah karena pikir-pikir ya, ini orang yang baik, dimanapun engkau tuh selalu berbuat baik. Iyalah itu crazy rich. Yang namanya adalah, wah betul semua baca Alkitab ngerti Naban. Dan istrinya cantik banget namanya Abigail. Ya ini memang sekolah Alkitab, sekolah Alkitab. Yang lain ini ya Nabal itu udah kaya tetapi dia itu bebal. Makanya namanya katanya Nabal. Nabal. Tapi memang betul dia jahat, kejam, pelit. Ya begitu, cocok namanya crazy rich, cocok ini. Ini cocok. Nah istilahnya Daud itu bilang begini, ini sekarang lagi musim raya loh, musim hari raya. Ya, hari raya dan ini orang kaya ini sedang dalam masa pegawainya, bukan dia, memotong, menggunting domba. Ibu bapak bisa bayangkan domba, bulunya jadi wool. Jadi ini berbicara mengenai uang. Ini berbicara mengenai wah ini lagi musim bisnis, ini lagi wah lagi panen nih ceritanya. Jadi si Daud itu bilang sama pegawainya, coba kamu ketemu deh sama Pak Naban. Bilang begini, Nabal, bahwa kita ini mumpung hari raya nih. Kan ini kita ini lagi, lihat ini hari raya. Bapak juga punya dombanya banyak. Terus kita ini ikut jaga loh gitu, ikut jaga. Dan kita lihat kan semua aman ya, enggak ada domba yang dicuri, tidak ada yang hilang. Boleh dong kita minta angpau, itu ceritanya ya. Boleh dong kalau ada angpau, tolong dong ingat kita gitu. Kita ini ya beginilah, bukan security tapi kita ikut menjaga. Singkat cerita itu begitu. Tapi apa yang terjadi? Nabal ini dengar utusannya ini ngomong begitu. Siapa? Siapa Daud? Siapa itu Isai? Istilahnya dia itu nolak dan mencemooh gitu loh ya. Dia bilang aduh saya nggak mau hasil dari uang ini saya berikan kepada orang yang saya nggak kenal. Siapa itu? Gitu. Padahal rakyat semua tahu siapa Daud. Kayaknya kok ini crazy rich gak tahu, rasanya pura-pura gak tahu. Karena peristiwa raksasa Goliat dikalahkan oleh Daud itu viral. Jadi dia bilang siapa? Nah si karyawan tersebut kembali ke Daud. Dan Daud itu marah sekali.
Dan marahnya itu sampai membuat, oke, sekarang kita pergi habisin semua laki-laki. Jangan ada yang tersisa. Enggak sedikit loh yang mengiringi Daud waktu itu, dia marah, dia emosi karena dimaki-maki gitu ya. Lalu si Daud juga ikut marah. Nah ini dia. Ceritanya mulai dari satu ini. 1 Samuel 25 ayat 2 dan seterusnya. Nah singkat cerita, waktu dia itu menyiapkan pasukannya, itu cuman mau membalas itu dia kirim 400 loh. Betul kata Alkitab. 400 orang yang siap dengan pedangnya plus 200 jaga-jaga di belakang. Bagian konsumsi, betul ditulis katanya yang menjaga makanan. Iya betul. Saya baru tahu konsumsi itu penting loh ya. Peperangan, perayaan, apa jangan lupa seksi konsumsi. Bu Sugi terima kasih. Iya terima kasih Bu Sugi, ini penting. Ini Daud itu menyiapkan pasukannya 400, yang nyiapin konsumsi 200. Oh, luar biasa. Tapi bukan soal itu, ini sudah benar-benar panas nih. Nah, tapi dari pihaknya Nabal ada seorang yang stafnya yang punya hikmat. Dia ketemu sama istrinya Abigail dan dia bilang, waduh ini gawat, ibu ini gawat. Ini dulu itu orang-orang yang jaga Daud dan timnya itu jaga itu baik loh. Tapi memang bapak itu loh, suamimu itu mengatakan seperti ini. Jadi ini ada pasukan yang datang mau menyerang kita, mau membunuh kita. Nah, sampai di situ ceritanya ini loh. Saya mau katakan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa maksudnya interupsi? Interupsi di sini maksudnya adalah Daud yang saya banggakan. Saya lihat, saya baru ngeh, loh orang yang bisa mengampuni musuhnya seperti Saul, kok begitu gampang ya tersinggung? Kalau dibandingkan dengan Saul, menganiaya Daud itu gak ada apa-apanya loh. Baca deh 2 pasal sebelumnya. Masa ya Daud itu lagi main musik, lagi menyembah Tuhan. Ini firman Tuhan katakan, Saul itu dihinggapi oleh roh jahat dan dia mau membunuh. Ya betul. Dan ternyata ini sudah dilakukan. Dia menghunuskan, melempar pedangnya dan gak berhasil. Maksudnya Daud sambil nyanyi, menyembah, sambil tutup mata, dia tahu ada pedang mau hantem. Dia itu bisa ngeles gimana caranya, perlindungan Tuhan. Gak berhasil. Itu interupsi sebetulnya dari Tuhan untuk Saul. Tapi Saul gak peka. Karena apa? Dia waktu lihat, saya sudah beberapa kali dikatakan mencoba. Itu gak berhasil karena Saul tahu ternyata Daud disertai oleh Tuhan. Nah ini dia bedanya. Kalau Tuhan menyertai Daud, itu sudah mau dibunuh loh. Bahkan kata-katanya itu kasar tuh kalau dilihat, coba dibaca. Dikatakan dia itu pengennya dia hunuskan pisaunya dan dia anggap seperti yang kayak permainan yang rolet itu yang kita bisa sampai tancap gitu ya. Dia itu dalam bayangan gitu tuh langsung Daudnya itu ada terpaku, tertikam. Nah tapi nggak berhasil, beberapa kali tidak berhasil. Sebetulnya itu sudah salah satu interupsi dari Tuhan. Nah itu dia, tapi sayangnya Saul gara-gara nggak berhasil, dia lebih gila lagi merancangkan. Dia merancangkan loh, sengaja. Dikirimlah Daud untuk menghadapi Filistin. Filistin, raksasa-raksasa, orang Filistin. Dan firman Tuhan katakan, tiap kali dia perang melawan Filistin, tiap kali dia menang. Padahal Saul
Sudah punya pikiran kalau aku mau bunuh langsung nggak bisa. Oke deh, tapi kalau di tangan orang Filistin biar dia mati terbunuh. Jadi dia merencanakan yang buruk. Jadi dia sengaja menjadikan Daud itu kepala panglima angkatan perang. Itu dia. Orang itu bisa kelihatannya baik ya. Ngangkat kamu, promosi kamu. Tapi ada loh yang semacam Saul itu mau membunuh. Singkat cerita, Daud yang demikian dibenci dan mau dibunuh bisa mengampuni. Sekarang cuman waktu dibilang, enggak, enggak dapet gitu loh. Enggak, dia malah enggak tahu siapa kamu. Itu aja kok tersinggung. Sampai marahnya saya bilang kok jadi kayak model Saul ya. Mau membunuh gitu loh. Nah, tapi bagusnya ada interupsi yang Daud itu iakan dan dia mau melalui interupsi itu. Poin yang pertama adalah dia mau untuk dikoreksi. Jadi sebetulnya interupsi itu ada gunanya sih. Ya, karena mencegah Daud supaya dia jangan sampai jatuh lebih dalam lagi dari dosa. Karena dia akui ini di akhir-akhir, sebetulnya dia udah merencanakan kan. Tapi tengah-tengah yang terjadi adalah Abigail yang penuh hikmat, udah cantik, istrinya orang kaya, sayang suaminya itu kejem gitu ya. Tapi tetap cantik luar dalam dan dia memberikan hadiah. Jadi dia tahu sebentar lagi ini akan diserang nih keluarganya, maka dia yang maju bersama stafnya membawa macam-macam. Saya bilang macam-macam persembahan. Dan di situ tuh macam-macam makanan. Baca sendiri. Salah satunya favorit saya, roti kismis ada di situ. Ternyata roti kismis itu Alkitabiah. Istilahnya adalah dia tuh menyiapkan sesuatu yang enak, yang manis, yang mengenyangkan, dibawalah. Dan waktu Daud melihat ada, bukan Nabal, istrinya. Dan istrinya itu Abigail tuh jatuh bersujud telengkup sambil dia bilang, inilah intrusi, dia bilang, ampun, maksudnya mohon maaf atas nama suaminya. Memang dia katakan, suamiku itu Nabal, memang bebal. Itu ada kata-katanya istri. Istri yang ngomong, memang Nabal suamiku itu berhati bebal. Daud itu luluh hatinya. Luluh, gak jadi. Tapi ini sebuah interupsi. Karena interupsi kalau dia lihat dari jauh. Ada pembalasan ini. Datang lagi gitu ya. Dan interupsinya kebetulan adalah Abigail yang datang. Oleh sebab itu, kedua, kenapa kok Tuhan kadang-kadang memberi interupsi? Dua, interupsi itu yaitu mengoreksi hati. Ya, karena sebetulnya tadi hampir terjadi pertumpahan darah. Karena sebuah emosi yang tak tertahankan. Saya pikir pernah nggak sih ketemu orang yang maki-maki? Ya tahu ya, maki-maki. Ingat aja marah ya, akibat kalah terus hilang itu kuasa untuk penguasaan diri. Makanya dia maki. Dan maki nggak cukup, maki-maki gitu loh. Marah akibat ya maki. Ya itu marah akibat kontrolnya ini. Remote control, Tuhan kasih itu sebetulnya remote control untuk bisa menguasai. Tapi kisah ini bagus. Karena apa? Yang perlu diinterupsi dalam hal ini Daud. Saya pikir kalau Daud aja yang bisa ngalah, mengasihi orang yang membenci musuhnya juga bisa tersinggung. Apalagi kita. Bayangkan betapa kita butuh untuk diinterupsi. Supaya jangan sampai kita tuh jatuh dari
jatuh ke dalam dosa. Saya percaya yang di sini ini udah ikut Tuhan, cinta Tuhan, ngerti arti keselamatan. Saya percaya bahwa kalau ada interupsi, itu jangan selalu dianggap negatif. Pencobaan lagi, tantangan lagi, rintangan lagi. Ya boleh, enggak apa-apa katakan. Tapi introspeksi. Jangan-jangan ini tantangan atau sebuah koreksi. Karena demi untuk sebuah hal yang lebih baik. Yaitu yang ketiga. Interupsi itu membuka rencana Tuhan. Yaitu akhirnya memang Nabal mati bukan oleh tangan Daud ya. Dia enggak jadi membunuh. Tapi perkataan dari Abigail itu yang membuka mata dari Daud. Karena Abigail tuh sempat mengatakan demikian, jangan membunuh. Karena dikatakan engkau nanti terjadi pertumpahan darah. Kayaknya Abigail tuh kayak bisa memberikan sebuah inspirasi, motivasi bahwa satu hari kelak engkau kan akan jadi raja. Bayangkan engkau sudah tabur dari sesuatu yang kecelakaan, pembunuhan. Kayaknya dia baru terbuka. Oleh sebab itu hari ini saya percaya bukan Daud yang butuh interupsi. Kita juga butuh. Karena seringkali kita lupa, kita bisa lengah, kita bisa loh tersinggung. Ya, kita bisa tersinggung tanpa orang tahu karena tersinggung itu tidak terucapkan. Kalau marah-marah, maki itu gampang, oh marah gitu loh. Tapi ada orang yang tersinggung dengan senyum tersungging, tapi hatinya itu udah siap. Nah itu ada, itu calon bintang film dan udah bintang film, cuman ya bisa bermuka dua istilahnya loh. Nah, jadi menurut saya interupsi membuka rencana Tuhan karena Tuhan tuh sudah menyertai Daud. Sampai Saul ngakui ini orang yang diurapi. Enggak bisa. Dari sini ini pelajaran. Orang yang diurapi oleh Tuhan tidak rentan dari godaan. Ulangi kata-kata ini. Orang yang diurapi Tuhan tidak apa? Tidak rentan terhadap godaan. Ya. Maksudnya semua bisa tergoda. Tergodanya belum tentu Daud yang pernah tergoda dosa seksual, itu lain cerita, lebih serem. Tapi ini cuma ditolak, dicemooh, dihina dikit, udah mau membunuh. Ini juga luar biasa. Nah next, ada sebuah interupsi yang terbesar sepanjang masa yang baru kita rayakan minggu lalu. Yaitu sebetulnya Bapa surgawi yang begitu baik, yang rela untuk memberikan putranya ini, Yesus. Itu sebuah interupsi ini. Karena apa? Iblis pikir dia udah menang gara-gara Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Yes, menang. Tapi di hari Jumat Agung yang kita rayakan dengan Tuhan Yesus sampai menderitanya itu tak terkatakan. Kalau di film, dibikin film, rupanya udah mengerikan, tapi firman Tuhan katakan sebetulnya tak terkatakan, tak terbayangkan, gak bisa dikopi karena tidak berbentuk lagi, begitu siksanya. Tapi di hari ketiga dia bangkit. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Kubur kosong membuktikan bahwa masih ada harapan. Iya, karena dia hidup, ada harapan, ada hari esok. Karena kubur kosong ini, Yesus menang.
Yesus bangkit. Itu sebuah interupsi bagi musuh. Dan ini adalah sebuah kemenangan bagi kita semua. Oleh sebab itu, kebangkitan Kristus itu membuktikan bahwa Tuhan itu ahli mengubah arah hidup manusia melalui interupsi yang kelihatannya menyakitkan. Tapi coba, apakah kita ini di posisi yang udah ada interupsi seperti Saul? Membunuh gak berhasil. Dicoba beberapa kali gak berhasil, si Daud itu kok gak mati ya gitu loh. Kalau saya gini kan ke yang lain mati ini. Dan dia sendiri dapat kata-kata, dapat pemahaman. Ini diurapi, gak bisa. Tapi tetap aja interupsinya berusaha mengoreksi, tetapi dia tidak mau setia dan tidak mau taat. Atau Daud yang waktu dia sudah siap mau membunuh, tetapi ada interupsi dari seorang istri yang merendahkan hati bersama stafnya dan dia terbuka. Kadang-kadang kita perlu sejenak untuk interupsi itu. Cuman butuh sejenak berhenti. Untuk interupsi dibutuhkan apa? Hanya sejenak berhenti dulu. Berhenti, narik napas kayak berhenti dulu. Di mana kita berhenti, itu kita mengizinkan Roh Tuhan untuk mulai berbicara. Biasanya orang emosi itu nggak mau berhenti. Di zaman yang serba semua cepat, internet aja kita kepengen cepet ya. Dari 3G kita maunya ke 4G. Habis 4G kita mau 5G, ada ya 5G? Wah ada, ya. Kita mau cepet, sehingga apapun kita terbiasa cepat. Kita kalau dulu, kalian tahu ya kalau dulu, saya ingat kalau nunggu apa-apa yang mutar-muter, ini sekarang jarang terjadi ya. Kalau nunggu apa-apa, kalau muter-muter tuh biasanya wifi lemot ya. Ya. Sebetulnya kalau kalian sedang mengirimkan sesuatu, terus tiba-tiba lemot, mutar-muter. Apa yang saudara lakukan? Apa yang Anda lakukan? Biasanya menggerutu, aduh lama amat. Sekarang kalau lihat ada yang mutar-muter, ingat satu kata, interupsi. Jangan-jangan yang kamu kirim itu kata-kata yang menyakitkan yang akan membunuh seseorang, bisa jadi. Jangan-jangan karena emosi kamu akan mengatakan hal-hal yang salah kepada pasangan hidupmu atau anakmu yang sudah punya anak di sini. Ya kalau masih baby puji Tuhan sih enggak. Tapi kalau dia bertumbuh menjadi remaja, menjadi anak yang besar, udah remaja dikasih tahu enggak nurut gitu. Maka kita bisa sejenak mau mengeluarkan kata-kata yang akan menyakitkan. Makanya anak-anak itu sebetulnya tidak nakal, tetapi mereka tuh terluka. Jangan lupa, ini pesan sponsor, nanti ada pengumumannya. Ada parenting class. Iya, anak-anak terluka gara-gara orang tua itu tidak pernah peka terhadap interupsi. Tuhan tuh sudah, Roh Kudus sudah nyenggol. Tenang, bentar, napas dulu kayak gitu ya. Minum dulu, paling enggak tarik napas itu. Jeda. Bahkan firman Tuhan aja, Selah. Itu waktu yang dibutuhkan untuk sejenak berhenti. Kalau kita mengizinkan untuk menunggu sejenak, sabar ya, sejenak aja, maka kita tahu bahwa Tuhan yang sudah memberikan Roh Kudusnya memampukan kita untuk melakukan perkara yang besar. Dan perkara yang besar itu kadang hal yang kecil, menjaga emosi.
Kadang kita kalau ngomong perkara yang besar tuh, wah dahsyat. Tapi coba sabar ya, karena kita perlu untuk jangan salah langkah, jangan sampai salah langkah. Saya mau kopi ini sebuah quote yang saya suka. Ya ini memang quote yang saya suka. Dari seseorang yang bernama Jim Elliot. Jim Elliot itu berkata demikian. Ini saya translate ke dalam bahasa Indonesia agak lekterlek. Tapi nanti saya sadur gitu. Dia katakan gini. Ia bukanlah orang bodoh yang memberikan apa yang tidak dapat ia pertahankan untuk memperoleh apa yang tidak dapat ia kehilangan. Maksudnya demikian kalau bahasa yang saya sadurkan gini loh. Jadi bukan kebodohan ketika seseorang melepaskan apa yang tidak bisa ia simpan. Tidak bisa disimpan, nanti toh ya hilang. Jadi daripada hilang, dia serahkan. Demi mendapatkan apa yang tak akan pernah hilang. Wah ini dalam. Apa yang tidak pernah hilang itu apa saya tanya. Apa? Yang tidak pernah hilang adalah di mana kita punya hubungan yang intim, keselamatan kita. Di mana Tuhan Immanuel menyertai kita saat harus melewati yang sulit maupun yang enak-enak. Tetapi saya berbicara melalui saat-saat yang sulit, seringkali kita give up. Nah, di sini pentingnya kalau kita ketemu satu tantangan, rintangan, kekurangan apapun itu, kalau kita interupsi, ya kita lepaskan itu ego. Lepaskan aja. Jangan takut menghadapi apa yang engkau takuti sekarang. Karena seringkali apa yang kita takuti itu banyak kali tidak terjadi. Tapi apa yang di pikiran yang membuat engkau pikir dan renungkan akhirnya takut. Tetapi yang tidak bisa hilang adalah kasih Yesus kepada kita. Paskah itu loh. Kebangkitannya, kasihnya kita yang demikian bobrok, yang sudah menjadi anak Tuhan. Dan kita tetap kadang-kadang terjatuh. Tetapi Tuhan bilang, ayo bangkit, maju, menang bersamaku. Jangan dikuasai oleh emosimu. Jangan dikuasai oleh ketakutanmu. By the way, ketakutan itu juga emosi. Jangan dikuasai oleh imajinasimu. By the way, imajinasi takut itu keluar dari hati yang takut. Semua itu sumbernya tuh di hati. Makanya Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena di mana hati kita mulai takut, di mana hati kita mulai panas, tersinggung, di situ kita langsung mengimajinasikan. Daud mengimajinasikan, Saul mengimajinasikan, pedang akan ku kirimkan kepadamu. Tetapi kalau justru yang direnungkan itu, ya di hati ini ada yang persis kayak tadi loh, worship. Di rumah sendiri. Nyanyi holy and holy bersama malaikat nyanyi sendiri. Mau falas mau enggak, tapi tetap bersyukur. Karena Tuhan kasih-Mu kepadaku itu sulit dibayangin. 4 dimensi. Panjang, lebar, tinggi, dalam, tak terselami. Dan oleh sebab itu saya percaya biarlah firman hari ini bisa mengubahkan kita semua. Bahwa mungkin ada interupsi demi interupsi. Tetapi itu demi kebaikan kita. Bukankah firman Tuhan katakan kita itu bukan anak gampangan. Kita perlu kadang-kadang dikoreksi.
Tapi Bapak kita tidak mengkoreksinya dengan kekerasan abusive. Seringkali dengan kelembutan. Tapi kalau kelembutan nggak bisa ya lebih dikit firm, lebih tegas. Tapi kadang interupsi itu yang menyelamatkan kita. Amin.